semuanya, kembali lagi dengan aku Tasa di Entrepreneur Voices Season 6 episode 3. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang bisnis yang relevan banget sama Gen Z. Nah, spesialnya kita kedatangan narasumber dari coffee shop Kopi Gatra. Oke, kita sapa ya. Halo Ikhlas. Halo. Nah, boleh dong kamu kenalan nama kamu siapa dan juga peran kamu di Kopi Gatra itu sebagai apa sih? Oke, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih dulu ke Tasya udah ngundang gue ke sini, dan sebelumnya kenalin nama gue Ikhlas Teguh Firdaus, gue mahasiswa MBTI yang alhamdulillah salah satu owner dari Kopi Gatra gitu. Sumpah keren banget ya. Oke Ikhlas, gimana nih kabarnya? Balik kan cuaca Bandung tuh lagi gak baik-baik aja ya, kayak hujan, terus panas, kayak gitu. Gimana nih kabarnya? Dan juga kesibukan kamu akhir-akhir ini apa sih? Oke, kabar gue baik sih, cuma emang bener cuaca Bandung lagi gak bener nih, berubah-ubah banget, hujan, kemarau, hujan, panas lagi. Terus kayak kesibukan gue akhir-akhir ini paling kuliah, terus tugas kuliah, dan beberapa agenda di luar kuliah juga. Soalnya kan gue ikut jadi kepengurusan di HIMA juga, jadi ada beberapa agenda sama proker yang harus gue kerjain juga gitu. Kalau boleh tahu nih, proker apa nih kelas? Proker di HIMA gue sebagai staff HRD di tahun ini, alhamdulillah gue megang BOA, jadi kayak proker main-mainnya buat staff-staff HIMA gitu. Seru-seruan aja ya. Iya, seru kan? Oke. Sumpah aku seneng banget bisa ngobrol langsung sama owner dari Kopi Gatra. Thank you ya udah mau jadi narasumber di podcast BBM. Oke, aku mau nanya nih, penasaran banget. Kenapa bisa kepikiran buat bangun Kopi Gatra? Sebenarnya awalnya tuh udah lama banget ya kepikiran dan punya ide kepengen gitu buka kafe, apalagi pas di tahun berapa ya, sebelum 2023 tuh kan lagi rame-ramenya kafe tiba-tiba buka di sana di sinilah di berbagai kota gitu. Terus emang pengen banget buka kafe, dan tapi pada saat itu mungkin belum dapat kesempatan, belum ada waktunya juga buat buka, dan lumayan dengan rentang waktu yang lama. Akhirnya di 2023 gua sama kakak-kakak gua bikin kafe itu Kopi Gatra yang sekarang udah ada gitu. Alhamdulillah bisa kecapean, dan emang udah kepikiran udah lama sih, idenya udah dipikirkan secara matang, mau gimana konsepnya dan lain-lainnya emang udah dipikirkan sejak lama. Oke, berarti itu tuh kayak bisnisnya keluarga lah ya? Iya, bisnisnya keluarga. Oke, keren banget Ikhlas. Oke Ikhlas, nih kan setiap coffee shop tuh pasti punya ciri khasnya ya. Coba dong spill ciri khas dari Kopi Gatra itu apa, biar penonton pada tahu. Ciri khas dari Kopi Gatra, yang pertama gue tentunya ngejual ambience dari tempatnya. Terus yang kedua, emang gue percaya emang banyak kafe yang buka, tapi nggak semua kafe tuh sama gitu menu dan rasanya. Kita punya ciri khas masing-masing, dan khususnya Kopi Gatra kita dari awal emang nge-brandingin pengen ngejual kopi susu dengan berbagai macam jenis, berbagai rasa, entah itu yang ada oatmealnya atau dicampur dengan karamel dan lain-lain gitu. Terus kan emang rame juga ya pas tahun-tahun kemarin, banyak banget tuh kayak kopi susu kemasan, kayak laku banget lah kopi susu tuh di pasaran. Nah sebenarnya itu sih keunikannya, kita punya menu yang kalau di kota gua di Garut emang kita tuh salah satu pencetus di minuman kemasan yang pakai kaleng gitu untuk kopi susu kayak gitu. Kebetulan nih aku orang Garut, mungkin nanti aku pasti langsung ke Kopi Gatra ya waktu pulang. Oke, Ikhlas. Next question ya. Sekarang kan tadi kan kamu udah bilang kan coffee shop tuh lagi banyak banget, mungkin di setiap titik bisa dibilang ada coffee shop. Nah, apa sih strategi dari Kopi Gatra biar para pelanggan tuh tetap stay atau tetap datanglah ke Kopi Gatra? Sebenarnya kalau untuk strategi sih banyak ya yang udah kita coba, entah itu dari branding, entah itu dari kenyamanan dan ambience tempat yang kita jual. Dan sebenarnya gue yakin kalau kita ngejual produk yang emang baik gitu, nggak asal-asalan, gue juga yakin orang tuh pasti kebangun royaltinya sendiri gitu ke kita gitu. Kayak ya buktinya sekarang alhamdulillah kafe gue gitu rame, banyak orang yang datang karena emang menunya berbeda di kafe lain. Terus kita juga emang ngejual fokusin untuk kopi yang enak gitu, entah kopi susunya, entah itu emang beansnya, kita juga nggak asal-asalan kayak gitu sih. Dan banyak menu lainnya yang kita jual juga gitu. Oke,
Oke, menu lainnya tuh coba apa? Biar para penonton tuh, oh ternyata di Kopi Gatra gak cuma kopi doang, ada apa tuh? Sebenarnya fun fact Kopi Gatra tuh sebenarnya awalnya tuh kan tempatnya tuh lumayan luas ya. Jadi ada satunya tuh kafe. Nah di sebelahnya tuh sebenarnya awalnya tuh dia tuh buka bakmi. Dia ngejual bakmi. Kita tuh pengen pengen ngebangun habit kayak di beberapa kota. Gue pernah ke Lampung. Jadi kayak ada kalau sarapannya orang sana tuh mereka makan mie. Nah kita tuh mau ngebawa habit itu ke Garut. Ya dan kita tuh pengen bawa si kopi ini tuh juga bukan sebagai sekedar minuman tapi jadi habit ngopi setelah olahraga lah dan lain-lain kayak gitu. Nah awalnya tuh kan bersebelahan. Nah pada akhirnya kita tuh karena cukup rame jadi kita satuin si tempatnya menjadi bakmi Cino X Kopi Gatra yang pada akhirnya di menu kita juga jadi banyak, ada bakmi, makanan lainnya dan juga kopi-kopi atau minuman lainnya selain kopi kayak gitu. Jadi para pelanggan juga kalau ada yang manis ada kopi yang aslinya ada bakmi ya. Ada bakmi dan bakminya juga enak banget kok. Oke, wajib cobain ya yang wajib Garut. Cobain yang orang Garut, yang dari luar Garut wajib cobain. Oke. Nih Klas, kalau ngomongin bisnis anak muda ya, branding itu kan penting banget ya biar para pelanggan tahu. Gimana sih cara Kopi Gatra membrandingkan bisnisnya? Kalau untuk branding sendiri kita fokus on Instagram ya yang pertama, dan emang selain Instagram kita nggak terlalu fokus dan belum coba memulai sih, soalnya emang fokus Instagram. Yang pasti kita harus lihat dari kualitas fotonya, entah itu tone fotonya dan lain-lainnya, kita harus tetap konsisten gitu. Terus emang dari awal juga kakak-kakak gue udah punya networking, entah itu ke komunitas yang olahraga, lari, kan waktu itu rame banget tuh pelari culture. Habis lari ngopi. Nah kita tuh ngambil dari situ, entah itu komunitas motor. Jadi kita ngebrandingin Kopi Gatra tuh dari Instagram maupun kayak dari beberapa komunitas atau orang-orang yang konten kreator gitu dengan tukar benefit. Mereka ngasih konten, kita ngasih produk kayak gitu sih lebih tepat kalau branding dari Kopi Gatra sendiri. Oke, keren banget ya. Jadi dari konten yang ada, terus dari langsung lewat networking kakak kamu. Oke, Klas. Terus kamu kan tadi lewat Instagram ya promosinya, tapi kepikiran nggak buat di TikTok gitu, kayak konten-konten tentang Kopi Gatra? Kalau untuk di TikTok sebenarnya kepikiran sih, pasti kepikiran. Cuma untuk sekarang kita belum mencoba sih untuk di platform lain gitu selain di Instagram, karena emang kita fokusnya kita ngembangin di Instagram aja gitu. Terus kayak emang dari networking atau mulut ke mulut dari orang-orang yang kita kenal, lebih kayak gitu sih. Jadi belum ya? Iya belum, paling di Instagram. Oke, kalau soal inovasi, ada gak sih kira-kira inovasi apa yang ingin dibangun oleh Kopi Gatra dekat-dekat ini? Untuk inovasi sendiri kita udah banyak kepikiran, inovasi pengen ini, pengen itu. Tapi emang beberapa inovasi yang kita pengenin, alhamdulillah udah kecapai juga sekarang. Contohnya kayak yang awalnya kita cuma jual kopi doang, terus kita beans yang ngambil dari orang. Sekarang alhamdulillahnya kita udah bisa ngerosting beans sendiri, terus udah bisa ngedevelop beberapa brand minuman di sana yang si beans coffee-nya tuh diambil dari kita gitu. Jadi nggak cuma sekedar cafe doang sekarang tuh, entah ada roastingnya, terus ada beberapa menu barunya dan beberapa pembesaran tempat juga gitu. Emang dirubah secara konsep dan lain-lainnya. Udah banyak sih yang kita ubah atau kita inovasikan gitu. Kan Kopi Gatra ini di Garut ya, kepikiran nggak pengen buka cabang di Bandung? Karena kan kebetulan kamu lagi kuliah di Bandung nih. Nah, kepikiran nggak? Kalau buat buka cabang kita udah kepikiran banget, dan tentunya pengen banget, siapa sih yang nggak mau punya bisnis dan buka cabang gitu. Tapi mungkin waktunya belum tepat dan masih mungkin pengen difokusin dulu gitu untuk ngebangun citra brand yang emang benar-benar besar dan juga awareness orang-orang tuh beneran dapat gitu. Lebih ke fokusin dulu yang ada, terus kembangin dulu yang ada sampai akhirnya mungkin nanti amin banget ya kita bisa buka cabang, baru deh kita berani buka cabang. Tapi pasti pengen banget sih kalau buka cabang. Oke, keren banget. Oke, kan jalanin bisnis tuh pasti ada naik turunnya. Nah, pernah gak sih kepikiran kayaknya udah ngudahin aja atau gimana? Coba tolong ceritain. Kalau buat kepikiran buat ngudahin aja sebenarnya belum pernah sih. Maksudnya kayak kita masih bisa ngusahain, masa mau nyerah gitu aja gitu atas apa yang kita bangun, dan itu juga modalnya
entah itu tenaga, entah itu modal materi atau apapun itu Ya. kan nggak kecil gitu. Makanya untuk kepikiran ngeudahin enggak sih, lebih ke kayak ya udah gimana kita caranya ngebangun brand ini, kita ngeinovasiin sesuatu sampai si Kopi Gatra ini tuh bisa terus naik gitu, nggak turun, dan ketika turun pun kita masih bisa naikin lagi si brand ini gitu. Punya solusi. Iya, punya solusinya. Makanya kayak ya banyak inovasi yang kita coba dan udah berjalan juga kayak gitu sih. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari kita. Ada gak sih tips buat anak muda yang pengen bikin bisnis? Coba kasih tipsnya. Tips buat anak muda yang pengen mulai bisnis, menurut gua yang pertama ketika lu punya modal, entah itu ide ataupun entah itu networking, sekecil networking, menurut gua kayak kalau lu yakin hal itu bisa lu lakuin, coba aja dulu sih. Kayak soalnya banyak orang yang ini loh, kayak mereka tuh punya modal banyak, kayak ide udah bagus, networking punya, bahkan modal juga punya, tapi mereka tuh nggak berani gitu karena masih takut, entah itu bisnisnya nggak jalan dan apa-apa gitu. Kayak ya udah lu coba dulu, karena menurut gua usaha tidak akan mengkhianati hasil tuh sebenarnya bukan tentang hasilnya, tapi kayak tentang apa yang lu dapat selama proses itu berjalan gitu. Oke, Kayak jadi gitu sih. harus mau ambil resiko lah ya. Sebenarnya lu dapat output dari semua proses meskipun hasil akhirnya tuh lu gagal gitu kasarnya. Kayak gitu sih. Oke. Thank you ya Ikhlas atas tips-tipsnya. Nah, kebetulan ini adalah episode terakhir dari Entrepreneur Voices Season 6. Dan untuk para penonton, makasih banget ya udah nonton dan ikutin EV kita dari episode 1 sampai 3. Makasih juga Ikhlas Iya, sudah datang. Jangan lupa follow @kopigatra ya. Jangan lupa follow Instagramnya dan kepoin Instagramnya. Betul banget. See you guys.